Dalam beberapa hari berikutnya, Ziyun terdiam dalam kultivasi. Sampai beberapa hari kemudian, warna merah keemasan di kolam sudah tidak ada lagi. Tetapi Ziyun tiba-tiba membuka matanya, dan di mata naga kembar itu, ada rasa malu. Segera. Bloodline Ziyun, gunakan kesempatan ini untuk membangkitkan 20%. Meskipun Bloodline masih jauh dari Qin Yichen, transformasi ini cukup untuk menyebutnya langit dan bumi terbalik. Jika aku memiliki esensi darah ini sebelumnya, mungkin aku tidak membutuhkan tembakan bos, aku bisa menyapu semuanya. Ziyun melompat keluar dari kolam dengan ekspresi gembira. Qin Yichen menatap matanya, mengangkat senyuman. Dan bloodline-nya juga terbangun lebih dari 50%, sehingga peningkatan Ziyun terbatas. Tapi ini tidak menghalangi kegembiraan Ziyun. Qin Yichen berkata, masukkan cairan peri yang tidak dimurnikan. Dua orang melakukannya. Wadahnya tentu saja tidak kurang. Botol patung batu giok, diisi dengan cairan peri kelas atas, dapat digambarkan sebagai hadiah yang sangat berharga. Setelah menghitung jumlahnya, Qin Yichen tiba-tiba mengangkat alis dan berkata, Ziyun, apakah menurutmu perolehan kita jauh lebih buruk daripada Chongmen? Ziyun juga kembali sadar, dan terus membungkuk. Meskipun hampir 2 kolam cairan peri kelas atas sangat berharga, ditambah jauh darah naga, tetapi dibandingkan dengan ukurannya, itu bisa jauh lebih buruk daripada emas dewa. Bukankah kamu mengatakan bahwa pintunya sangat sulit untuk ditangani? Qin Yichen juga mempertimbangkan masalah ini akhir-akhir ini. Sambil berbicara, lampu pompa beberapa orang berturut-turut melihat ke arah pintu ke kuil yang lebih dalam. Pada saat ini, gerbang dari 20 totem naga banjir semuanya berkedip, dan tidak lagi ditutup, menunggu beberapa orang untuk masuk. Mungkin harta yang paling berharga ada di sini. Qin Yichen juga tidak percaya bahwa kekuatan gerbang knockout akan membuat warisannya lebih rendah dari warisan Chongmen. Apa yang kamu tunggu? Masuk dan lihat, kata Ziyun, dan ingin mendorong pintu. Tetapi Qin Yichen waspada, dan panen serta usahanya sama. Mereka hampir terbunuh dan bahaya lahir untuk menaklukkan emas dewa. 20 patung sebelumnya, terlepas dari kekuatannya yang dahsyat, tidak memiliki kekhawatiran tentang hidup mereka, kecuali bahwa Ziyun terlalu putus asa. Sebaliknya, jika ada peluang harta yang sebanding atau bahkan lebih baik dari emas ilahi setelah pintu kuil, bahaya dan ujian tidak akan pernah sederhana. Tapi semua sampai pada langkah ini, bagaimana mungkin Qin Yichen tersentak, dan segera dengan Ziyun, perlahan-lahan mendorong gerbang berdebu yang berat itu terbuka. Di dalam aula besar, penglihatannya luas. Di depannya, sebuah meja lampu yang jauh lebih lebar dari yang sebelumnya mengapung di depan Qin Yichen. Dan di bawah meja lampu, ada kolam yang dalam tanpa apa-apa di dalamnya. Yang benar-benar menarik perhatian Qin Yichen adalah patung naga banjir yang menggantung di depan matanya. Patung naga banjir ini, dengan sisik dan tubuh emasnya, memiliki beberapa ratus zang, cakar yang tajam. Dan dari bawah, kekuatan dewa mulia, seperti naga yang turun ke dunia. Di depan patung, Qin Yichen merasakan penindasan yang mendalam. Dia tahu bahwa ini bukan penindasan bloodline, tapi penghancuran alam. Ini adalah nafas terakhir dari alam dewa. Wajah Ziyun juga tiba-tiba berubah. Bos, lihat, ada patung di kedua sisi. Dilihat dari sisi pintu masuk, ada 2 naga banjir di kiri dan kanan. Mereka sama-sama luar biasa, skala hijau tua, seperti tuan laut yang dalam, ungu tua yang dalam. Itu adalah jiwa gelap penjara ungu. Tapi kedua naga banjir ini berbeda seperti langit dan bumi dibandingkan dengan patung-patung di aula besar di luar. Baunya sangat tidak enak, bahkan bos pun merasa salah, tidak mungkin. Bos berbicara tentang bloodline, benar-benar di atas naga banjir ini. Ketika Ziyun berseru, dia melihat Lu Xiaolu menoleh dan melihat ke atas, tetapi menemukan bahwa di belakang mereka, juga di atas gerbang, ada juga patung naga banjir. Dan patung ini tampaknya persis sama dengan patung cahaya dan bayangan terakhir. Tetapi kekuatannya lebih ilahi daripada yang lain. Dan sisiknya dipenuhi dengan cahaya dingin. Saya melihat piring naga banjir di aula resep timur, selatan, barat, utara di aula besar ini. Dalam keadaan yang tidak diketahui, Hong Lian bersembunyi di laut kesadaran Qin Yichen. Memadatkan, ini bukan hanya patung. Patung tidak bisa memiliki pesona seperti itu. Sisik naga pada patung-patung itu benar, setidaknya skala kebalikannya benar. Tanda seru. Qin Yichen tiba-tiba terkejut, dan Hong Lian berkata, selain itu, darah di dalam tubuh mereka sangat melonjak. Patung-patung itu mungkin dipenuhi dengan darah dari darah. Sisik dan darah dari patung-patung itu adalah jiwa yang lebih ilahi. Paksaan. Divine Soul, yaitu, 4 patung ini semuanya dipesan oleh pembangkit tenaga listrik God Realm. Ya, sebenarnya, aula besar di depan adalah alam dewa. Tetapi saya tidak tahu mengapa jiwa ilahi dihancurkan. Tetapi meskipun demikian, keberadaan 4 patung ini juga harus melampaui mereka. 4 alam dewa terkuat di Yamen. Qin Yichen menghirup udara dingin. Tidak heran keturunan naga sejati bermartabatnya akan merasa tertindas di depan patung itu. Ternyata timbangan itu nyata.
Hong Lian bahkan mengklaim bahwa naga banjir di dalam tubuhnya disembunyikan, dan bahkan jiwa ilahi pun tertinggal. Apa yang orang-orang ini inginkan? Rebut tubuh untuk kelahiran kembali? Setelah mendengar ini, Qin Yichan menjadi waspada. Ini mungkin bukan tanpa itu, dan itu bisa lulus ujian lapisan pertama. Itu tidak boleh menjadi yang lemah. Ini juga merupakan pilihan yang baik untuk kepemilikan tubuh. Tepat pada saat ini, mendengarkan aula besar yang kosong dari aula besar, seperti guntur cemberut, salah satu patung naga banjir tiba-tiba membuka matanya. Meskipun itu bukan murid sungguhan, ia penuh dengan kecemerlangan dan keagungan. Selama bertahun-tahun, seseorang akhirnya datang ke sini, dan sepertinya saya belum jatuh. Qin Yichan mengangkat alisnya sedikit. Meskipun dia tidak mengetahui situasinya, dia tidak kehilangan kepercayaan dirinya. Senior salah paham. Kita tidak berada di balik pintu. Naga banjir itu tertegun sejenak, tetapi kemudian tiba-tiba bahkan tidak bertanya kepada Qin Yichan, yang bukan penerus pintu. Bagaimana cara memasuki aula besar yang membutuhkan token untuk dibuka? Itu saja, keluarga universal 10.000, pembangkit tenaga listrik dihormati, dan seterusnya dapat membangunkan saya. Itu adalah takdir. Ujian lapisan pertama adalah tempat peristirahatan bagi tetua, dan itu dapat mencegah generasi umum menggangguku. Setelah minum sedikit, naga banjir tiba-tiba menatap Qin Yichan. Tapi karena kamu melangkah ke tempat ini, kamu harus datang untuk hartaku. Tepat, Qin Yichan menundukkan kepalanya. Bukankah harta Gaumen diteruskan ke orang luar? Jika demikian, pertimbangkan apakah akan merampok atau berpaling. Siapa sangka naga banjir perlahan berkata, tidak, kamu bisa membuka relik Yaman. Secara alami, ada jalanmu. Saya hanya akan tinggal di sini untuk sisa jiwa. Tetapi jika Anda bertanya hari ini, siapapun akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan saya. Harta Yamen. Qin Yichan santai. Tampaknya naga banjir ini juga tahu bahwa jika mereka bisa memasuki aula besar, pasti ada sesuatu yang tidak biasa. Jika Anda bisa bertanya, itu menghemat banyak kata. Qin Yichan juga dapat melihat bahwa pintu dari pintu selalu dihormati. Coba pikirkan, pintu itu hanya membutuhkan darah naga untuk melakukan perjalanan ke satu sisi. Status tidak penting, yang penting adalah kekuatan. Tepat pada saat ini, saya mendengar teriakan naga banjir, tapi saya mengetuk pintu harta karun, dan hanya melewati pembangkit tenaga listrik. Apakah kamu memiliki kualifikasi ini? Menjerit dengan keras, seperti badai petir, menggetarkan gendang telinga, dan bahkan bercampur dengan seutas kekuatan. Wajah Qin Yichan tiba-tiba berubah. Tetapi melihat Ziyun segera melangkah maju, sialan sebanyak itu. Bukankah itu tinju lebih baik dari orang lain? Itu besar. Hanya saja saya akan mengajarkan beberapa